Halo Studio Lovers. Tidak ada keharusan menguasai bahasa asing, tetapi kemampuan bahasa Inggris bagi seorang presiden tetap dianggap penting karena bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di kancah global. Indonesia sejak merdeka memiliki 8 presiden dan hampir dibilang telah tampil di forum-forum internasional. Nah, menarik nih melihat penguasaan bahasa Inggris kepala negara kita dari masa ke masa. Nah, berikut ini gaya pidato bahasa Inggris Presiden Indonesia dari Soekarno hingga Prabowo Subianto. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Soekarno. Tentu sudah banyak yang tahu jika Presiden pertama Indonesia dikenal sebagai orator yang handal. Bahasa Indonesianya sangat baik dan fasih. Di balik itu, ia tidak hanya mampu memukau orang-orang dengan pidatonya yang berapi-api, baik dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris. Bahkan sang proklamator dikenal sebagai seorang polyglot, yakni mampu menguasai banyak bahasa di dunia selain bahasa Inggris. Nah, Street Lovers, diketahui nih jika Soekarno juga mampu memakai bahasa Belanda, Jerman, Jepang, dan Arab. Memang wajar jika dirinya disegani sebagai pemimpin hebat di dunia. Nah, ini bisa dilihat saat Bung Karno berpidato dengan memakai bahasa Inggris di hadapan puluhan pemimpin negara dalam sidang Majelis Umum PBB di tahun 1960. Bung Karno membuat para pendengarnya kagum dengan cara penyampaiannya dan isi gagasannya. Maka tidak mengherankan jika ia mendapatkan banyak tepuk tangan dari para hadirin di setiap pidatonya. Sangat bangga dong ya punya presiden sekaliber Soekarno. Ya kan, Street Lovers? Soeharto. Nah, berbeda dengan Soekarno, Soeharto selalu memakai bahasa Indonesia di banyak forum internasional. Karena itu pidato-pidatonya selalu diterjemahkan oleh interpreter, seperti halnya ketika Soeharto berpidato di Majelis Umum PBB dalam rangka HUT ke-50 PBB tahun 1995. Soeharto tetap memakai bahasa Indonesia. Begitu pula saat menyampaikan pidato di hadapan para hadirin yang menyambut kehadirannya di Gedung Putih pada tahun 1982. Pak Harto tetap memakai bahasa Indonesia. Di tempat lain, saat upacara penyambutan Soeharto pun diajak ngobrol santai dengan Presiden Ronald Reagan di dalam Gedung Putih. Barulah Pak Harto memperlihatkan kelihayannya menggunakan bahasa Inggris. Mungkin bagian dari strategi politik soal penguasaan bahasa asing sekilas jika dilihat Ronald Reagan serius mendengarnya, tidak dipungkiri. Di era Soeharto, bahasa Indonesia selalu bergaung di dunia internasional. Cukup cerdik juga ya cara memperkenalkan bahasa Indonesia ini di kancah dunia ala Presiden Soeharto. B.J. Habibie. Kalau presiden yang satu ini tidak usah lagi diragukan kecerdasannya. Hal tersebut juga sejalan dengan kemampuannya dalam berbahasa asing. Sebab Habibie pernah tinggal cukup lama di Jerman sebagai mahasiswa peneliti dan vice president sekaligus direktur teknologi di Messerschmitt Bolko Blohm Hamburg. Nah, selain itu Studio Lovers, ia menguasai bahasa Inggris dan Jerman. Presiden ketiga Indonesia ini juga menguasai bahasa Prancis. Nah, kala berpidato di satu kesempatan di tahun 1998, Habibie begitu lancar menggunakan bahasa Inggris tanpa melihat teks. Lihat saja saat berbicara di hadapan para pemimpin dunia di jamuan makan siang para pebisnis di London, Inggris. Habibie menyampaikan gagasannya soal komitmen Indonesia menghidupkan ekonomi tanpa mengorbankan ketidakstabilan sosial. Nah, emang presiden kelahiran Parepare ini dianggap memiliki ciri khas tersendiri kala berpidato. Abdurrahman Wahid.
Sosok yang akrab disapa Gus Dur ini, selain Soekarno, juga disebut-sebut sebagai seorang poligot yang menguasai bahasa Inggris, Belanda, Arab, dan bahkan Perancis. Kalau berbicara memakai bahasa Inggris, Gus Dur pun begitu fasih, tanpa terbata-bata. Nah, ternyata nih Study Lovers, kemampuan berbahasa Inggrisnya didapat ketika Gus Dur masih menempuh pendidikan. Saat menjabat presiden, Gus Dur pun kemudian menjadi sosok presiden yang mampu menunjukkan kelihayannya dalam berbahasa Inggris. Nah, hal ini tampak jelas karena dirinya bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Gus Dur dengan cukup santai ngobrol dengan orang nomor 1 Amerika Serikat kala itu. Megawati Soekarno Putri. Study Lovers, Megawati menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi orang nomor 1 di Indonesia. Namun kemampuan berpidatonya tidak begitu mewarisi kelihayan ayahnya, yakni Soekarno. Bahkan nih, kemampuan bahasa Inggris Megawati diragukan dan dianggap terbatas. Hal tersebut biasa terlihat kala dirinya sedang membaca teks pidato bahasa Inggris di berbagai forum internasional. Nah, tampak nih Megawati cukup kaku dan melakukan beberapa kesalahan dari segi pronunciation dan penekanan kata. Bahkan banyak yang menilai jika Megawati sendiri kurang memahami apa yang disampaikannya melalui teks tersebut. Di lain waktu setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Megawati menganggap seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris bukanlah sebuah keistimewaan. Ya, tetap saja kemampuan berbahasa Inggris ini sangat diperlukan ya Study Lovers. Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6 Indonesia ini dikenal tenang kalau menyampaikan pidato di muka umum. Tidak hanya ketika dirinya pidato dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga saat memakai bahasa Inggris. Nah, selain itu Study Lovers, SBY memang dipandang sebagai presiden Indonesia yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup fasih dan tenang. Lihatlah saat SBY berpidato di sebuah forum di Amerika Serikat. Ia begitu fasih berpidato memakai bahasa Inggris. Cara penyampaiannya pun tertata dengan baik. Nah, sama seperti dirinya kala berpidato dalam bahasa Indonesia, bahkan kerap kali tidak membutuhkan teks. Joko Widodo. Presiden ke-7 Indonesia yang baru turun tahta ini selalu membuat warga tidak yakin bahwa dirinya mampu berbahasa Inggris dengan baik. Jokowi memang tidak pernah absen membawa teks kala berpidato baik dalam bahasa Indonesia, lebih-lebih dalam menggunakan bahasa Inggris. Pernah nih dalam suatu forum, Jokowi diberi pertanyaan dari salah seorang hadirin. Tapi apa yang terjadi? Jokowi sambil tersenyum melemparkan kepada menterinya untuk diwakilkan menjawab pertanyaan tersebut. Makin ragulah publik tanah air kala menyaksikan peristiwa tersebut. Namun tindakan yang tepat ya Study Lovers, daripada memberi respon dengan grammar yang kacau, mending diwakilkan oleh menteri deh. Nah, pada dasarnya nih, Presiden Jokowi sering menunjukkan dirinya berpidato dengan memakai bahasa Inggris di forum internasional. Cuma memangnya presiden yang sangat identik dengan teks seperti kesulitan menyampaikan gagasan tanpa ada pegangan teks. Ya udah bener kali ya, pakai bahasa yang dikuasai aja. Prabowo Subianto. Nah, yang terakhir nih ada Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang baru saja memimpin republik ini. Pidatonya di momen pelantikan dirinya sebagai presiden menuai pujian warganet yang menyaksikan di live streaming dan tayangan ulang mengapresiasinya karena kelancaran Pak Prabowo dalam berkomunikasi yang terasa langsung dengan audiens. Pidato Pak Prabowo dirasa lengkap menyeluruh loh Study Lovers. Disampaikan dengan retorika tanpa teks dan dengan gaya mengalir alami. Di acara jamuan malam dalam rangkaian dirinya resmi menjadi presiden, Pak Prabowo pun tampil mengesankan menggunakan bahasa Inggris. Tentu saja soal kefasihan bahasa Inggris Pak Prabowo Subianto telah menunjukkan kelasnya banyak forum internasional yang telah dilaluinya. Dalam suatu wawancara, Prabowo sangat fasih dan tegas menjawab pertanyaan wartawan tanpa melihat teks. Lalu ngobrol dengan pemimpin Ukraina soal kekisruhan dan peperangan yang terjadi pun Prabowo tampil lagi-lagi tanpa teks.
Nah, dirinya memang sangat mahir berbahasa Inggris. Kini harapan besar masyarakat ada di pundak beliau. Nah, tidak perlu diragukan lagi ya, para pemimpin kita memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan gayanya masing-masing. Yang mana nih gaya yang menjadi favorit kalian? Tuliskan ya di kolom bawah sana. Nah, Stray Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.